Ini dia yang bikin sore kamu makin ceria. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Yes, langsung dari studio Pro 2 FM Palembang. Sore hari ini weekend spesial Sebelaja Sumba hadir lagi nemenin teman Pro 2 yang ada di sore hari ini ya. Langsung dari studio Pro 2 FM Palembang kita bakalan ngobrol kurang lebih selama hampir sejam ke depan nanti. Dan untuk Sabtu sore hari ini aku mau nyapa dulu buat teman-teman Pro 2 FM yang ada di 105,1 FM Bengkulu, yang ada di 92,5 FM Bandar Lampung, kemudian yang ada di 90,9 FM di Jambi, dan juga yang lagi pada dengerin nih di 105 FM Sungai Liat. Yes, teman-teman Pro 2 semuanya yang lagi pada mantau sore hari ini bareng sama Selvian. Aku nggak sendiri, udah pasti dong ya, karena sore hari ini ada dua cewek cantik, muda, berbakat, udah pasti yang bakalan kita kulas abis deh prestasi mereka ya. Nah, kamu juga bisa dong kepoin mereka sore hari ini melalui YouTube channel RRI Palembang Official. Jadi boleh dikepoin aja dulu. Oh, ini nih mereka nih. Aduh, cakep-cakep banget sih. Langsung aja ya di YouTube, kalau ada yang pengen kamu tanya-tanya juga boleh banget teman Pro 2. Atau enggak, kamu juga nanti boleh ikutan tanya-tanya, tanya-tanya sore hari ini melalui WhatsApp di 0816 11 06 916 buat ngobrol. Langsung aja deh, ini dia bareng sama Keisha Miselova dan juga ada Zahra Atira Putri. Halo. Halo. Aduh, lembut banget ya. Boleh, nggak apa-apa. Mikrofonnya nggak gigit, jadi boleh deket biar suaranya lebih terdengar ya sama teman Pro 2. Oke deh. Nah, di sini teman Pro 2 ada Keisha Miselova. Dia ini adalah Miss Teenager Sumsel 2023. Wah, ini kalau disapa akrab sehari-hari apa sih Keisha ya? Biasanya Michelle atau juga Lova. Teng nong. Oke, Michelle. Ini kemarin kepilihnya bulan berapa? Kemarin Michelle audisi itu di sekitar bulan 8 sama BFA Manajemen. Oke, berarti baru banget ya kepilihnya ya? Iya. Wow, bulan Juli juga? Kemarin audisi itu Sumatera Selatan dari Bang Visi bulan 8 ya Kak. Jadi audisinya dilakukan secara tertutup dan langsung terpilih di bulan 8 itu juga sebagai Miss Teenager Sumatera Selatan. Ini Michelle adalah Miss Teenager. Di sebelahnya kalau kamu simak nih teman Pro 2, ada juga loh yang muda berbakat. Ada Zahra Atira Putri, Putri Pendidikan Remaja Sumsel 2023. Hai Zahra. Hai. Bener ya Zahra? Benar. Kirain dipanggilnya Putri gitu. Enggak dong. Putri adalah Putri Pendidikan gitu. Putri Pendidikan Remaja Sumsel 2023. Kapan nih dinobatkan? Iya benar. Zahra menyandang gelar awalnya itu runner up 1 Gadis Inteligensi Sumatera Selatan 2023 dan ditunjuk untuk mewakili Sumatera Selatan untuk ajang Putra Putri Pendidikan Indonesia 2023. Oke, udah berlangsung? Belum Awal ya? Oktober ini mau ke Bandung untuk mengikuti ajangnya. Oke, jadi lagi persiapan banget nih Iya, berarti. lagi persiapan mulai dari diri, mental. Karena mental is really important to have, to build in yourself. Pasti. Karena ya dengan mental yang baik dan dipupuk secara rata, itu bisa menjadi bekal kita untuk nantinya di ajang tersebut. Oke, apa aja yang bakal dipersiapin selain mental, ntar bakal di-spill sama Zahra ya. Benar. Nah, kenapa sih mereka berdua bisa ada di sini? Karena teman Pro 2 ini bakal menginspirasi juga ya. Biasanya ya, cewek-cewek zaman sekarang itu kayaknya yang nggak mau ikut pijen-pijen kecantikan mungkin karena gini, banyak sih kegiatan-kegiatan kayak makeup tutorial ya nggak sih, yang bisa nunjukin outfit of the day dan lain sebagainya. Cuma kayak mereka bilang gini, ribet nggak sih ikutan pemilihan kayak gini? Nah itu tuh, ribet nggak kalau menurut kalian ikut-ikut pemilihan kayak gini, Miss Teenager atau juga Putri Pendidikan Remaja Sumsel, biar pada tertarik nih ikutan? Sebenarnya kalau mau dibilang ribet sih ribet, tapi
The first one that we must have in ourselves is niat dulu. Oke. Niat, terus passion. Kalau kita udah ngelakuin passion itu jangan setengah-setengah, totalitas sampai habis banget. If you totalize until the finish, the result will be good to us. Jadi harus totalitas banget, jangan setengah-setengah sampai the day is coming. Itu kalau menurut Zahra. Kalau Zahra emang niatnya dari diri sendiri apa sempat ada dorongan juga sih dari orang tua? Zahra itu memang hobi di modeling dan ini memberanikan diri untuk terjun ke dunia pageant khususnya di bidang pendidikan. Ya, jadi ini pengalaman pertama bagi Zahra. Dan mama papa support banget, kata mama kalau kita ngelakuin sesuatu yang sesuai dengan passion kita, lakuin sampai habis. Dan the goalnya will be good to us. Dan hasilnya bakal baik untuk kita kalau kita lakuinnya maksimal dan enjoy. Oke, berarti kamu enjoy dong. Enjoy banget, Misal, tanpa any pressure. kamu juga enjoy gak sih? Ribet gak sih ikutan acara-acara kayak gini? Kalau ribet itu mungkin enggak ya Kak, pasti capek aja mungkin setelah selesai acara. Tapi karena seperti kata Zahra tadi, ini adalah passion, jadi kita melakukannya secara ikhlas, suka. Jadi capeknya itu capek senang gitu loh Kak. Oke, Iya, capek betul. kalau karena sesuatu yang kita suka tuh emang beda ya. Iya, beda. Ya gak sih? Boleh di-spill gak sih? Ini kan kalian masih usia remaja, emang usia kalian berapa sih? Kalau Zahra usianya 15 tahun jalan 16 tahun. Wah, ya. Misal? Kalau Michelle nanti di bulan Desember ini sudah menuju 17 tahun Kak. Wah, bentar lagi punya KTP. Iya. Tapi ntar ikut pemilihan gak sih kalau baru punya KTP bulan Desember? Kayaknya belum ya. Sibuk nih ngomongin politik ya. Nah, mereka masih ibaratnya kayak masih muda banget ya, karena putri remaja dan juga teenager kan, teman Pro 2. Oke, nanti kita bakal ngobrol lebih jauh lagi, perkenalannya udah dulu ya. Nanti bakal balik lagi teman Pro 2 dan juga buat kamu yang lagi pada mantau di Pro 2 FM Sebelaja Sumba yang ada di Bengkulu, Bandar Lampung, Sungai Liat dan juga Jambi. Keep stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, hit music station, Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Halo guys, kali ini aku pengen cek anak muda. Pada tahu nggak ya, tanggal 14 Februari 2024 itu hari spesial apa? Let's go, check it out. Yo bro, 14 Februari 2024 ada apa? Valentine lah. Bukan itu maksudnya. Selain itu ada apa? Nggak tahu. Wah, Gatot nih. Next. Oh no. Kak, tanggal 14 Februari 2024 ngapain? Pastinya nyoblos dong, kan pemilu. Teruntuk dirimu yang menjadi teman hidupku, kutuliskan lagu sebagai pengingat untukmu. Menjalani hidup bersamaku memang tak mudah, namun ku harap engkau
FM. Teman terbaik kamu. Yang lagi pada mantau Pro 2 FM Palembang sore hari ini, atau juga yang lagi pada dengerin Pro 2 FM di kota kamu, yang ada di Bandar Lampung, yang ada di Jambi, Sungai Liat, atau juga di Bengkulu, kamu lagi dengerin Pro 2 Sore Ceria Sebelah Aja Sumba. Ya, kali ini dari Pro 2 Palembang. Minggu lalu dari Sungai Liat, minggu depan dari mana? Makanya stay tune terus dong. Dan tadi aku udah spill ngobrol sore hari ini ya bareng sama dua orang remaja cewek yang cakep banget ya. Tadi kalau mereka berdua berdiri, ya ampun, tinggi banget loh. Tinggi banget. Tingginya berapa sih kalau misal? Kalau Michelle tingginya 165 cm. Boleh deket lagi sama mikrofonnya. Oke. Tingginya berapa? 100? 165 cm. Oke. Kalau Zahra? Kalau Zahra 160 cm. Oke, tuh. 260 cm. Itu masih bisa numbuh lagi sih sebenarnya ya. masih. Iya kan kalau Iya, cewek ya masih. masih bakal numbuh lagi. Semakin tinggi, prestasinya juga dong. Benar bang. Ngomong-ngomong sekarang kalian pendidikan Masih SMA? status SMA, Kak. Oke. Status SMA. SMA mana nih? Oke, mulai dari Zahra dulu kali ya. Aha. Kalau Zahra itu SMA-nya di SMA Negeri 1 Palembang. Oke. Iya. Kalau Michelle? Kalau Michelle bersekolah di SMK Negeri 6 Palembang. Oke. Wah beda dong ya. Iya. Beda sekolah ternyata. Aku kira kalian sama-sama satu sekolahan gitu langsung direkrut. Udah kalian bareng aja karena sama-sama berprestasi. Ini adalah gelar kalian yang pertama sebagai Miss Teenager dan Putri Pendidikan Remaja, atau sebelumnya udah punya gelar yang lain? Udah punya gelar yang lain, jadi Oke. Zahra menyabat sebagai runner-up 1 Gadis Inteligensi Sumsel 2023 and first winner Best Talent Gadis Inteligensi Sumsel 2023. Wah, Iya. itu yang kemudian dapat lagi di Putri Menjadi Pendidikan. batu loncatan Zahra Mhm. bisa ikut ajang nasional ini. Oke. Jadi kalau teman Pro 2 ya bertanya-tanya cie, di usia yang sekarang baru 1, oh ternyata udah ada ya. Kalau Michelle, nah aku penasaran juga nih Michelle. Bisa Kalau jadi ini awal batu loncatan nih. Kalau Michelle untuk mengikuti ajang-ajang pageant seperti ini, Miss Teenager ini yang pertama bagi Michelle, Kak. Oke. Iya. Tapi pengalaman gimana nih? Kalau biasa kan kalau yang pengalaman pertama tuh agak-agak beda nih. Kalau pengalaman nih Kak, karena sebelumnya emang Michelle belum pernah ikut pageant, tapi dari kecil Michelle sudah menekuni dunia model. Oke. Iya. Dari umur berapa tahun? Dari TK Kak. Iya. Jadi dari TK dulu Michelle sudah sering ikut lomba-lomba mandiri, fashion show, tampil, dan itu lumayan sering memenangkan juara-juara. Oke, jadi kemudian pas SD nggak ikutan lagi, SD masih masih ikut. ikutan. Waktu- SMP? Waktu SMP stop dulu sampai dulu. di SMA ini Michelle baru lanjut lagi dan ikut join menjadi BFA Management Talent, dan tahun ini Michelle mengikuti ajang Miss Teenager Indonesia dan terpilih untuk mewakili Sumatera Selatan. Berarti kalian ini satu manajemen? Iya, satu manajemen Iya. di BFM manajemen. Oke. Nah, ngomongin Miss Teenager sama Putri Pendidikan Remaja Sumsel nih ya. Mungkin yang lagi dengar sore hari ini juga ngomong gini, ini kan sama-sama untuk remaja nih ya, tapi ada nggak sih bedanya? Nah, boleh di-spill deh. Emang apa sih bedanya Miss Teenager Sumsel sama Putri Pendidikan Remaja? Oke, mungkin Zahra bakal jelasin tentang ajang yang Zahra ikutin sebagai putra-putri pendidikan. Jadi putra-putri pendidikan itu suatu pageant, tapi kita lebih menekuni di bidang pendidikan. Jadi Oke. bisa dibilang sebagai influence atau perwakilan untuk kaula muda menyuarakan aspirasi-aspirasi, advokasi untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, Iya. ini jumlah membernya udah berapa banyak dari pertama kali Putri Pendidikan Remaja ini diadakan? Dia tuh mewakilkan 34 provinsi. Oh, itu kalau se-Indonesia Iya, ya? se-Indonesia. Tapi kalau dari Sumsel sebenarnya udah lama ya Putri Pendidikan Remaja ini? Enggak sih, ini perwakilan baru
Baru pertama. pertama Oke. kali. Iya. Berarti kamu nih bakal jadi role model dong. Iya benar banget. Ya nggak sih kalau nanti tahun 2024 2025 diadakan lagi. Iya, jadi kita tuh terlibat dalam pengabdian masyarakat juga Kak Mhm. untuk putra-putri pendidikan ini. Jadi dia lebih menyuarakan isu-isu terkait bidang yang kita tekuni itu di bidang pendidikan. Ya selain itu kita sebagai perwakilan advokasi kepada masyarakat tentang pendidikan. Nah, kalau yang tadi yang awal kamu bilang tuh contohnya seperti apa? Maksudnya Yang tadi untuk sebagai apa sih kayak pengabdian masyarakat. Yes, contohnya tuh Zahra tuh membuat video Go Healthy di mana memberikan masker kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan. Itu seperti kita memberikan advokasi memakai masker bebas dari polusi udara sekarang di Palembang kan polusi udara ya. Iya. Oke. Dan ini juga mungkin karena terhitung masih baru ya, baru beberapa bulan. Jadi kayaknya masih ada bakalan mengemban tugas apa lagi sih sebagai putri pendidikan remaja Sebagai role model yang di udah bidang yang bakal pendidikan. dilakuin nanti? Mungkin udah ada projectnya gitu. Ada dong. Apa tuh? Jadi Zahra bakal membuka kursus gratis bahasa Inggris untuk anak SD, anak SMP tanpa dipungut biaya, dan di mana Zahra akan turun tangan langsung mengajarkan, terutama untuk anak-anak yang kurang di ekonominya, anak-anak yatim piatu, dan kita akan memberikan pengetahuan kita secara free kepada mereka tanpa dipungut biaya apapun, ikhlas with free heart. Oke, itu Nah. sebagai seorang Zahra atau sebagai seorang putri pendidikan? Sebagai seorang Zahra dari Oke. Sumsel ke Nasional membawa program kerja ini yang akan ini program dikolaborasikan kerja. di sana. Oke. Betul banget. Nah, kalau Miss Teenager. Aduh, bunyi Oke. banget, Kak. Jadi kalau misalnya tadi putri pendidikan tuh kan fokusnya tuh di bidang pendidikan tuh. Betul. Kalau teenager itu apa aja sih, Michelle? Oke, jadi Miss Teenager ini merupakan ajang beauty pageant untuk remaja yang dimana Miss Teenager ini mencari remaja yang memiliki integritas tinggi. Jadi bisa dinilai dari kegiatan sosialnya dan juga keaktifannya dan lain-lain. Oke. Selama ini yang kamu ya sesudah beberapa bulan ini ya, apa sih yang udah dilakuin Miss Teenager? Banyak hal Kak. Jadi pertama dari Miss Teenager ini kita ada kegiatan sosial yaitu berbagi, bisa berbagi ke orang sekitar yang membutuhkan, dan juga kita untuk kegiatannya nih Kak. Kegiatan kita itu ada seperti catwalk challenge, video profile. Jadi di video profile ini kita membawakan kota Palembang, khas kota Palembang, adat istiadat, dan kegiatan sehari-hari Michelle sebagai Miss Teenager Sumatera Selatan. Oke, nah jadi teman berdua itu adalah perbedaan dari Miss Teenager dan putri pendidikan. Tapi sebenarnya ini juga salah satu wadah juga sih ya untuk anak-anak muda, apalagi yang cewek-cewek, cie, untuk bisa menjadi apa ya role model juga ya dari para remaja, ya nggak sih? Iya. Remaja Bener itu kan banget. biasanya mereka tuh kayak berada pada persimpangan jalan. Aduh, aku arahnya mau kemana nih? Iya, Aku benar. mau kemana nih? Belum Dan lepas dari zona nyaman yang lebih tepatnya. istilahnya kita dari dunia anak-anak nih ya, Iya. dunia anak-anak mau memasuki Dunia dewasa. ya. dewasa. Kita ada di pijakan masa remaja nih. Aku mau kemana ya? Ya kan? Kalau kalian sendiri udah punya cita-cita dari kecil emang? Sudah dong. Sudah punya. Oke, aku nih kan kebetulan nih punya cita-cita dari kecil tapi selalu berubah-ubah. Kalian masih konsisten nggak sama cita-citanya? Masih dong, masih Apa tuh, konsisten. apa tuh? Kalau Zahra, I want to become a doctor. Dokter apa? Dokter anak. Oh, dokter anak. Because I love kids, I really love kids. Makanya that's why I choose that job as my future. Mudah-mudahan bisa terwujud Amin, ya. amin. Bismillah. Heeh. Kalau Michelle, Kalau Michelle cita-citanya memang sempat berubah. nah dulu dulu apa nih? dulu sama kayak Zahra, cita-cita Michelle pengen jadi dokter. Oke. Tapi setelah dilewati nih selama beberapa tahun, cita-citanya ternyata berubah nih Kak. Jadi dari yang dulunya jadi dokter, karena semenjak masuk sekolah SMK Negeri 6 ini, Michelle masuk di jurusan kecantikan. Oke. Jadi cita-cita Michelle sekarang dan
mungkin sudah terwujud ya. Michelle sudah menjadi makeup artist. Oke. Kenapa kamu nggak jadi dokter tapi dokter bedah estetik? Wah. Boleh juga tuh Kak. Ntar langganannya banyak dari Korea. Bisa jadi ya. Oke, kamu yang pengen tanya-tanya boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita ke 0816 1106 916 teman Pro 2, atau bisa nyimak kita juga melalui YouTube RRI Palembang Official. Oke, aku cek dulu nih ya. Di WhatsApp ada yang bertanya-tanya, mungkin kamu bertanya-tanya. Benar banget, ternyata ada ya. Nah, ini salah satu langganan juga. Aku cari dulu namanya, ini ada si Iksan di 3D nanti. Jadi katanya, halo Pro 2, apa perbedaan sebelum dan sesudah jadi Miss dan Putri? Apa coba? Mungkin Michelle bisa jawab terlebih dahulu ya. Iya, Oke. boleh. Jadi perubahan ya Kak tadi. Jadi perubahan Michelle selama dari sebelum menjadi Miss Teenager sampai setelah terpilih menjadi Miss Teenager itu banyak banget sih Kak. Dari yang pertama, Michelle jadi lebih aktif dalam kegiatan sosial. Michelle jadi sadar bahwa masyarakat sekitar itu masih banyak yang lebih membutuhkan dan butuh untuk dibantu. Nah, dan juga Michelle semenjak menjadi Miss Teenager ini mengubah kepribadian Michelle secara perlahan untuk menjadi lebih aktif, lebih ramah. Oke, jangan-jangan kamu dulu introvert. Iya, agak ya. Oke, terus apa lagi yang berubah? Mulai dari wawasan juga berubah Kak, karena kalau dulu itu Michelle itu paling susah di public speaking ya Kak. Michelle itu dulu tuh takut untuk berbicara di depan umum. Tapi semenjak terpilih menjadi Miss Teenager ini, Michelle jadi belajar banyak hal, dan juga dari BFA Manajemen itu mengajari Michelle tentang caranya berpublic speaking dan juga cara untuk berani tampil di umum. Oke, Seperti di itu. usia yang masih remaja. Iya, betul. Ya. Dan Zahra belum loh. Iya, belum. Apa nih sebelum dan sesudah perbedaan menjadi putri pendidikan? Perubahannya mungkin mulai dari diri sendiri ya, yang dari awalnya itu takut ngomong depan orang jadi lebih berani karena Oke. kemampuan diri kita, kepercayaan diri kita tuh lebih diasah ketika kita mengikuti ajang-ajang seperti ini. Karena kalau dunia modeling Iya. beda ya. Beda banget, beda banget dan sih, seperti Kak. yang Misal omongin tadi, mulai dari pengetahuan, karena kita tuh dituntut untuk memiliki pengetahuan lebih kalau kita sudah mau terjun ke ajang-ajang seperti ini, apalagi di bidang pendidikan kita harus mempunyai pengetahuan lebih di bidang pendidikan atas provinsi yang kita pegang, Sumatera Selatan. Dan satu lagi itu tanggung jawab, obligation. Oke. Yeah, so we take the obligation shage that we use. Jadi kita tuh menjaga nama yayasan yang kita pegang. Jadi kita sebagai remaja nggak boleh ngelakuin hal-hal yang menyimpang Kak ya. Nanti akan memperburuk nama yayasan kita. Obligation ini is really important. Oke. Benar. Emang ya ketika kita ngerasa udah punya tanggung jawab itu kayak emang bener-bener bikin kita jadi harus bisa menjaga diri. Iya, gitu menjaga ya. diri. Pembawaannya juga mungkin banyak foto-foto di media sosial yang kemudian diarsipkan gitu. Iya nggak? Iya nggak? Iya, Iya tapi nggak? itu malahan memberikan aspek positif Apa untuk tuh? diri kita. Apa tuh? Ya kita terbebas dari hal-hal kenakalan remaja di luar sana. So it will give the positive aspect to ourselves. Jadi kayak yang tadinya kita mungkin kita ini yuk. Iya, kita Aduh, enggak aku deh. nyandang ini jadi nggak jadi deh. Bener. Bener. Oke, ternyata itu yang bikin kalian ngerasain banget ya perubahannya dari sebelum dan sesudah. Sesudah. Sebelumnya dulu suka dandan gak sih? Suka. Oh, emang udah suka dandan. Emang suka dandan. Soalnya aku kalau nonton film-film yang kayak pigeon-pigeon gitu ya, cewek awalnya nggak suka dandan gitu kan, tiba-tiba wah di makeover langsung jadi pigeon udah pinter dandan gitu. Enggak, basicnya emang udah pinter dandan semua Sepertinya ya. itu Michelle Kak. Oke, kamu berarti tomboy ya aslinya. Dulu itu Michelle semenjak vakum dari dunia modeling waktu SMP, Michelle ngambil jalan yang mungkin agak beda ya. Michelle ikut eskul volley. Oke. Jadi bener-bener itu latihannya sampai gosong-gosongan Kak. Tangannya sampai Iya. biru-biru enggak? Iya betul banget, sampai kena sunburn tiap hari. Dan itu Michelle nggak pernah merhatiin tentang beauty, keindahan dari diri sendiri.
Jadi semenjak masuk dunia modeling ini baru Michelle belajar tentang caranya merawat keindahan tubuh dan juga caranya untuk indah di luar dan juga Indah di dalam. Bener banget. Karena emang modalnya 3, beauty, brain, brain, sama and behavior. Oke, itu yang paling penting banget sih sebenarnya. Dan bersyukur kalau mereka tuh udah mulai dari waktu masih remaja ya teman Pro 2. Hobi kalian apaan sih? Hobi. Kalau hobi Michelle itu pertama kalau sekarang ini udah makeup ya, karena Oke. Michelle sebagai makeup artist sekarang, dan juga tari tradisional. Bisa nari dong? Bisa dong Kak. Jadi Michelle itu suka membawakan tari sambut nih seperti tari tanggai. Untuk seperti kemarin itu Michelle baru tampil tari tanggai untuk Pak Gubernur Wah, di mana? di sekolah. Jadi ada acara launching dan ada Pak Gubernur datang. Jadi Michelle dan kawan-kawan tari lainnya menyambut Pak Gubernur dengan acara tari. Berarti kamu interestnya juga ke ini ya, tarian ya, Iya. tari-tarian ya. Apalagi kalau tariannya tuh tari tradisional. Iya. Ya nggak sih? Zahra? Kalau berbicara tentang hobi banyak sih sebenarnya. Waduh, kayak bakal panjang nih. Bakal jadi paragraf ya. Jadi Apa hobi aja yang tuh? pertama itu modeling. Dari modeling Zara mempunyai niat untuk ikut ajang-ajang seperti ini. Dan Zara suka banget nari, tari tradisional. Untuk mendapatkan first winner best talent itu Zara membawakan tarian kreasi Melayu Gadis Betampa. Ya, jadi karena tarian itu memberikan Zahra predikat juara 1. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari pengajar Zahra. Oke. Iya, itu memakan waktu yang cukup lama persiapannya sampai the day is coming. Oke, selain itu untuk di bidang pendidikan akademik Zahra seneng banget bahasa Inggris. Zahra sangat menekuni bahasa Inggris sampai Zahra ikut lomba-lomba seperti speech competition, dan di SMA Zahra sebagai research personnya. Untuk di LBLIA Zahra sebagai research person and master of ceremony di kegiatan tahunan LIA. Selain itu Zahra pernah mendapatkan dengan pujian terbaik speech culture English competition, menjelaskan makanan khas Indonesia, rendang Padang rendang Padang mendunia. Itu untuk jurinya itu dari Australia langsung. Keren banget ya kalau Iya, gitu ya. Jadi kayak udah skala internasional juga sih. Iya, ya. dan itu nggak mudah dari tahap-tahap kecil dulu, dari tahap lomba sekolah dulu loh Kak. Sekolah sampai ke tahap luar itu susah banget persiapannya, mulai dari gimana ya cara speech yang bagus. Dan dengan pengalaman itu jadinya Zahra ngajar adik-adik di sekolah di district speech gimana ya how to deliver a good speech. Jadi di situ kita melatih adik-adik, jadi kita ngasih tugas ke mereka dan menilai mereka. Kayak itu yang juga bakal jadi misi kamu juga Misi nanti ya. Zahra juga, jadi sesuai dengan passion yang Zahra milikin. Oke. Ini kalau kita denger nih teman Pro 2, hobi mereka ini nggak kayak kita ya. Hobi baca buku, denger musik, nonton film, udah. Makanya nggak jadi pigeon, nggak jadi apa. Mungkin kamu harus merubah hobi kamu ya teman Pro 2. Hobinya nari, hobinya apa sih? Kalau kayak tadi Zahra itu emang menaruh minat banget sama yang namanya bahasa Inggris ya. Jadi skillnya dia tuh diasah terus, itu hobinya. Jadi kalau kamu sekarang masih punya hobi goler-goler, hobi _2 rebahan. Aduh, udah deh. Kalian juga ngikut ini dong, berarti harus selalu up to date dong sama apa yang lagi terjadi sekarang. Iya benar banget, itu sebagai bentuk penilaian juri-juri di ajang tersebut, sebagai keaktifan kita di sosial media, apa yang udah kita suarakan ke teman-teman di sosial media, penyuaraan advokasi, isu-isu advokasi dengan bidang yang kita tekunin sekarang, ya. Kalau Gitu. tadi Zahra ini kan lagi prepare nih untuk tingkat Benar. nasional. Michelle, kamu sekarang lagi mengemban tugas apa nih? Michelle juga nanti sama kayak Zahra akan menuju karantina di Bandung pada akhir bulan Oktober. Bareng. Enggak, kalau Zahra awal Oktober, kalau Awal Michelle akhir Iya, ya. akhir bulan. Oke. Mudah-mudahan nggak terganggu ya kegiatan sekolah. Terganggu nggak sih kalian kayak Terganggu. gini sama kegiatan sekolah? Gimana coba. Gimana untuk nilai akademisnya itu nggak goyah gitu? Apalagi kan sekarang kan kalau masuk perguruan tinggi kan mesti stabil nih ya. Betul benar. Gimana tuh kalian mengaturnya?
Sebenarnya kalau misalnya dibilang terganggu ya terganggu karena kita dituntut untuk memilih satu hal yang harus kita konsentrasiin banget. Untuk saat ini Zahra konsentrasinya di pemilihan putra-putri pendidikan, jadi untuk kegiatan sekolah terpaksa dijadikan second option, tapi it's not a problem for me. Jadi kita harus communicate with the guru-guru di sekolah, communicate with the teachers at here. Jadi gimana Bu cara Zahra memaksimalkan nilai-nilai Zahra while Zahra lagi mengikuti ajang ini gimana? Jadi nanti gurunya akan memberikan solusi dan saran terbaik, the solve of this masalah ini, how to solve this problem. Kalau semesteran paling belum Desember kali ya. Iya. Bulan Oktober, udah pada meet belum sih? Udah, ya? barusan selesai. Zahra barusan ya. Iya, Michelle Minggu depan. minggu depan. Boleh lah, enggak ya, bisa lah. jadi gimana kalau misal mengganggu seberapa besar sih waktu kamu yang tercurahkan untuk ikutan kegiatan ini sama sekolahan? Baik. Jadi kalau misalkan bagi Michelle pribadi ya Kak, Michelle nggak mau terlalu menjadikan sekolah dan Miss Teenager ini beban bagi Michelle. Jadi Michelle selalu menetapkan mindset untuk dua-duanya ini Michelle pasti bisa untuk menjalankannya secara bersamaan. Jadi dari Miss Teenager ini misalkan mungkin ada beberapa hari nih Kak yang harus terpaksa untuk izin sekolah. Maka dari sebelum itu atau mungkin di malam hari setelah selesai acara Miss Teenager ini, tugas-tugas yang ada di sekolah hari itu akan Michelle kerjakan. Dan juga seperti kalau SMK ini kan ada praktek ya Kak. Nah kalau untuk praktek ini Michelle research dulu nih video-videonya atau mungkin dari buku yang disediakan dari sekolah. Jadi pada saat praktek Michelle jadi cepat belajar nih Kak. Jadi Michelle nggak terlalu bingung nih mau mulainya dari mana. Jadi bagi Michelle pribadi ya tidak terlalu membebankan. Kelas berapa sih kalau misal? Kalau Michelle kelas 11 Kak, sama kayak Zahra. Oke. Jadi emang bener-bener mesti bisa ngatur waktu ya. Waktu yang ada gunakan bener-bener buat belajar. Biar gurunya juga nggak sewot sih. Biar nilainya bisa tetap stabil teman Pro 2. Oh iya tadi satu lagi nyangkut pertanyaannya. Apa sih makanan favorit kalian? Makanan favorit ya. Kalau dibicarakan makanan favorit pasti banyak banget ya Hobi Kak. makan nggak? Ayo sekarang hobi makan nggak? Aduh. Apa ditahan dulu nih? Karena udah ikut pemilihan ini, aku harus menahan diri, nggak kuat. Suara hati. Suara hati Zahra saat ini. Kamu makan aja. Jangan, nanti bajunya kesempitan. Gak bener apa-apa, banget. dikit aja. Jadi gimana tuh makanan yang paling nggak bisa ditolak? Makanan yang paling gak bisa ditolak mungkin pempek ya Kak. Aduh, Playbangian. Tiap hari kan, tiap pagi ada pempek, ada bau cuko kan. Asli. Iya, jadi kadang tuh pengen nih ambil nih Kak, pengen nyomot. Cuman suka inget nih kata Bang V, ditahan dulu. Tahan dulu. Kan Mbak V-nya nggak lihat. Cuma berat badannya nanti Bang V lihat. Bilang aja kebanyakan minum air gitu. Zahra apa Kalau nih? Zahra tuh suka yang berbau seafood. Oh, seafood. Oke. Segala-gala yang berbau seafood ya. Yeah, I do love it. Ngomongin seafood, aku jadi pengen makan nasi goreng seafood yang itu deh. Yang mana tuh? Yang itu deh pokoknya. Jadi teman berdua, kita bakal break dulu ya. Kamu masih bisa bertanya dong sama dua orang remaja yang cakep banget sore hari ini di Studio Pro 2. Ada Zahra dan juga Michelle. Jadi WhatsApp aja pertanyaan kamu ke 0816 11 06 916 masih di sore ceria spesial Belajar Sumba. Teman terbaik kamu. Music Station Pro 2.
Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya, budaya, alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sama bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Ada Ciki tuh. Duh, gayanya selangit. Pakai HP branded pula. Tapi ternyata hasil pinjol, pinjaman online. Kamu dapat pesan juga ya? Sama, aku juga. Ada chat yang isinya minta tolong sampein supaya si Ciki bayar cicilan pinjolnya. Hei, jangan gitu dong sama si Kajol. Kajol? Dia kan Ciki Kajol. Ciki korban pinjol. Andai waktu bisa diputar, aku gak mau terjerat pinjaman online. Aku harus membayar denda dan juga bunga yang begitu mencekik. Dan sekarang aku terkena sanksi sosial karena seluruh kontak di HP aku tahu tentang tunggakan aku ini. Aku malu, aku nyesel. Pertimbangkan sebelum terjerat pinjaman online, ukur kemampuan bayarmu dan dahulukan kebutuhan dibanding keinginan. Aku kamu selesai, namun ada rasa ku ingin kembali. Aku kamu selesai, namun kamu masih saja mengintaiku. Kita sama-sama menghabiskan waktu melihat kamu walau tanpa bertemu. Ingin tahu kamu sedang apa, bersama siapa, dan kamu di mana. Kita rindu, kita masih ingin tahu segalanya, tapi ego kamu selesai, namun kisah ini belum benar usai. Kita sama-sama menghabiskan waktu mengikutimu, Merisau kamu, melihat kamu, walau tanpa bertemu. Ingin tahu saat kamu ini sedang apa, bersama siapa, dan kamu di mana. kita rindu, kita masih ingin tahu segalanya, tapi
masih ingin tahu segalanya, tapi ego melarang. Ingin tahu kamu sedang apa, bersama siapa, dan kamu di mana. Oh, kita rindu, kita masih ingin tahu segalanya, tapi ego diriku melarang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Sore ceria belajar Sumba bersama dengan Pro 2 FM Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung dan juga Sungai Liat. Jadi jangan heran, hah? Kok sore hari ini aku dengar Palembang, perasaan aku lagi di Bengkulu deh. Karena kita lagi berjaringan sebelajar Sumba teman Pro 2. Dan lanjut lagi deh ngobrol sama mereka yang kalian kalau weekend kayak gini sebenarnya aktivitasnya apa sih? Kalau lagi weekend kayak gini ada kegiatan terkait dengan Putri dan Miss Teenager enggak? Kalau Michelle pribadi, kalau misalkan dari Miss Teenager nih lagi ada challenge-challenge yang diberikan, itu Michelle mengerjakannya di hari weekend seperti Sabtu dan Minggu ini. Cuman kalau tidak ada, biasanya Michelle subuh-subuhnya ini nerima job makeup. Oh, iya. ya Palembang ya. Sabtu dan Minggu adalah hari kondangan internasional. Dan juga nanti di siangnya kalau misalkan ada job, Michelle menjadi Muse Makeup. Muse Makeup itu model makeup, Kak. Iya. Jadi kalau pagi kamu jadi ininya ya, yang melakukannya sekarang kamu yang jadi modelnya. Betul. Zara, bangun pagi jam berapa kalau weekend? Jam 5 sholat subuh. Abis itu tidur lagi. Biasanya Zara itu berenang, Kak, karena Zara Bener suka nggak Mama Zahra? Ya nanya, konfirmasi. Iya, kalau misalnya weekend paginya tuh suka berenang karena berenang itu salah satu hobi Zara di bidang sport. Terus kalau misalnya siangnya itu biasanya free day bagi Zara ya. Zara suka healing sebelum Senin. Tunggu, emang menurut kalian tempat healing Palembang paling enak di mana sih? Siapa tahu recommended ya. Mungkin di mall ya Zara. Di mall, bener banget. Di mall. Di mall perginya ke tempat yang jual produk-produk kecantikan. Udah selesai. Nah, ini kan kalau tadi di spill sama Misal sama Zahra, kalau mereka tuh bakalan apa sih namanya? Bulan Oktober ya. Bulan Oktober kan bakal ada event nasional nih kan. Apa yang bakal kalian tampilkan nanti di sana? Terus sekarang lagi persiapan apa nih? Mungkin bisa mulai dari Michelle dulu ya. Oke. Jadi apa aja nih yang bakal Michelle tampilin di nasional nanti, waktu kompetisi nasional nanti? Yang pertama tentunya kita ada National Custom, Kak. Jadi National Custom itu secara garis besarnya membawakan baju yang membawakan baju dengan adat Sumatera Selatan. Khas dari Sumatera Selatan. Iya, betul. Oke. Dan juga ada evening gown competition. Jadi kita akan bawakan gown yang mewah nih, Kak. Dan juga kita ada sportwear competition. Oke. Oh, ada sportwear-nya juga ya? Iya, betul. Dan juga kita ada sesi jadi kayak mungkin karena teenager, jadi kayak anak-anak muda yang lebih sporty kayak gitu juga betul. Harus ya. Oke, emang boleh spill nggak? Kamu bakal bikin kostum seperti apa? Kalau untuk di spill nih, mungkin bisa dilihat aja nanti waktu kompetisi di Bandung. Ini kayaknya juga bakal live ya? Iya. Oke, nah itu persiapannya sih sekarang. Kalau Zahra, apa sih yang bakal ditampilkan? Terus persiapan kamu sekarang apa aja? So I'm preparing for the talent, especially for the traditional dance. Jadi Zara sedang preparing untuk talentnya itu nari dan juga baju-baju yang mau tarian dibawa apa nih yang bakal diambil?
Duh, rahasia dong. Oke. Lihat aja nanti di hari hanya. Mereka pengennya semua itu jadi surprise gitu ya. Ya, terus mempersiapkan baju-baju karena lumayan banyak persiapannya, mulai dari glamour dress, terus ada dress malam, terus ada baju karnaval, dan BFA manajemen yang akan memfasilitasi Zahra. Oke, Iya. Misal juga sama dong dari Iya. BFA manajemen Iya. ya. Oke, itu sih target nih. Ada target nggak? Mau ngambil juara umum atau bisa dapat best dress aja udah oke banget, atau udah target juara 1 nasional? Kalau target tentunya ada dong Kak, karena kan kalau kita untuk bermimpi tuh boleh sih tinggi-tingginya Boleh ya banget. Kak. Jadi kalau target Michelle pribadi sih bisa memenangkan top 1 untuk Miss Teenager ini. Nah karena Miss Teenager ini kalau misalkan memenangkan top 1 itu akan dikirim ke internasional Kak, menjadi Miss Teenager internasional. Jadi dia kayak berjenjangnya dari Iya. daerah nasional sampai internasional Iya ya. betul banget. Oke, kalau Zahra targetnya? Targetnya jadi the winner dong of Putri Pendidikan. Oke. Iya, jadi juara satunya. Doain ya, voting Zahra. Amin. Karena kan udah pasti bakal bawa nama Sumatera Selatan dong ya. Kita ngebuktiin dong kalau Sumsel nih banyak loh yang punya prestasi oke, punya bakat-bakat luar biasa, ya enggak sih? Benar. Ini pasti juga dukungan dari BFA manajemen. Aduh, harus bikin kostum yang oke banget nih. Ada sih, ada manajernya di sini, tapi kita simpan aja deh manajernya. Ada di sebelah kiri aku, di situ ya teman Pro 2. Nggak kelihatan ya? Nih aku spill. Tuh di situ dia. Oke deh. Nah, ini kan pasti udah punya target ya ke depannya nanti. Kasih dong Cie, ini karena aku masih punya sekitar 2 menit lagi untuk teman Pro 2. Kata-kata motivasi kalian deh buat teman Pro 2. Boleh, dari Zara mungkin ya Michelle. Iya, boleh. Oke, untuk penutupan siaran kita hari ini itu Zara punya kata-kata. Yang pertama itu just be yourself, increase your value, and still be a shining girl. Artinya itu tetaplah jadi diri kalian sendiri, tingkatkan value kalian dan jadilah gadis yang bersinar. Oke. Michelle. Kalau dari Michelle itu ada kata-kata motivasi nih yang sempat diberikan oleh Bang V kemarin. Jadi do your best and let God do the rest. Jadi kita melakukan yang terbaik, sementara untuk hasilnya kita serahkan kepada yang di atas. Oke, wah keren. Udah pinter, bijak lagi ya semuanya. Sukses deh untuk bulan Oktober nanti ya. Terima kasih Kak. Oke, mudah-mudahan juga cita-cita kalian masing-masing ini bisa diraih. Amin. Bisa masuk jenjang pendidikan selanjutnya yang sesuai dengan keinginan kalian juga ya. Amin. Lanjut nanti mau ke Bujang Gadis? Kayaknya ada nih ya, ada ya. Ada dong pasti. Ada ya rencana ke Bujang Gadis ya, biasanya Ada. gitu sih. Ada pasti. Spill dulu dong Instagram atau TikToknya, Cie. Boleh banget. Di private nggak nih? Enggak dong. Oke. Kalau Zahra, apa sih media sosialnya? Untuk IG Zahra itu @ZahraATHRH. Zahra ATHRH. ATHRH. Benar. Oke, Zahra Atirah gitu ya Iya. disingkat ya. Oke, kalau Michelle. Kalau Michelle untuk Instagramnya itu k.michelelova. k.michelelova. Iya. L-nya double ya. Iya, Michelle. Boleh dikepoin deh teman Pro 2. Jangan lupa di follow juga dong buat tahu kegiatan serunya mereka ya. Apalagi yang penasaran pakai baju apa sih kira-kira emangnya sampai dirahasiakan. Nah, tuh dia. Dan terima kasih ya atas waktu kalian sore hari ini. Terima kasih banyak juga Mungkin Kak. Sabtu sore yang harusnya lagi pada healing. Ya, malah bincing-bincing di sini ya. Juga buat Bang V, thank you banget udah nemenin mereka sore hari ini. Juga buat Mama, makasih Ma. Pastinya ya nemenin terus. Kalau masih kayak gini mah manajernya tetep Mama. Harus nemenin kemana-mana. Dan teman Pro 2 juga thank you banget buat kamu yang udah pantengin kita sore hari ini di Sore Ceria Sebelaja Sumba.
Saya thank you dulu deh buat teman-teman yang ada di 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, di 92,5 FM Pro 2 Bandar Lampung, 90,9 FM di Pro 2 Jambi, dan 105 FM di Pro 2 Sungai Liat. Saatnya Selven pamit di Sore Ceria Belajar Sumba kali ini dari Pro 2 Palembang. Kita jumpa lagi pastinya lain waktu dong. See ya! Udahan dulu ya untuk Sore Ceria hari ini yang disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.